Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, masih ingat gak sih apa sih materi minggu lalu? Iya, jadi materi minggu lalu itu tentang sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, baiklah, jangan dilupakan ya materi minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nih, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, ada kalanya Ibu akan menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita masuki materi ya. Nah, di sini sudah ada skema tentang pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat tersebut dibagi menjadi materi genetik, hukum Mendel, kelainan sifat yang diturunkan, pemuliaan makhluk hidup. Selanjutnya itu, pernah nggak kalian memperhatikan teman-teman kalian? Nah, coba kalian perhatikanlah teman-teman di dekatmu. Amatilah bagaimana postur tubuhnya, bentuk rambutnya, bentuk wajah, bentuk hidung, dan warna kulitnya. Adakah perbedaan antara ciri-ciri fisikmu dengan ciri-ciri fisik teman-temanmu? Mengapa demikian? Baiklah, kita akan membahas materi tentang materi genetik, di mana materi genetik memegang peran penting dalam proses pewarisan. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Materi genetik dibedakan menjadi kromosom, DNA, RNA, dan gen. Pertama itu kromosom. Kromosom terletak di inti sel. Kromosom memiliki fungsi menyimpan materi genetik, menentukan jenis kelamin, transkripsi DNA untuk melakukan sintetis protein, serta berperan dalam proses pembelahan sel. Kromosom yang sebentuk dan berpasangan disebut kromosom homolog. Lilitan DNA dan dengan protein membentuk benang-benang kromatin. Pada saat membelah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah, contohnya pada sel akar bawang merah ini. Jumlah kromosom pada manusia itu ada 46 buah atau 23 pasang atau disebut diploid atau 2N, di mana terdiri atas 44 autosom dan 2 genosom. Untuk perempuan ditulis XX dan laki-laki XY. Bagian-bagian kromosom yaitu kromatid, sentromer, lengan pendek, dan lengan panjang. Sedangkan bentuk kromosom ada metesentrik, submetrasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Yang kedua itu ada DNA. DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. Fungsi DNA membawa informasi genetik, membentuk RNA, mengontrol aktivitas sel, dan berperan penting dalam sintesis protein. Kemudian yang ketiga ada RNA. RNA merupakan seutas benang tunggal single helix tersusun dari molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen.
di mana berbeda dengan DNA pada RNA basa nitrogen timin digantikan oleh urasil. Nah, berikut perbedaan dari DNA dan RNA. Jika DNA itu disebut dengan double helix, sedangkan RNA itu single helix. DNA terdiri adenin, guanin, sitosin, dan timin. RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Berikut perbedaan DNA dan RNA yang lebih jelasnya ya. Kemudian itu ada gen. Gen merupakan pembawa sifat keturunan. Gen dapat diartikan juga substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Fungsi gen adalah menyampaikan informasi genetika dari induk kepada keturunannya dan mengatur metabolisme. Letak dan simbol gen. Gen tersimpan di dalam lokus gen pada kromosom. Karena di dalam sel tubuh kromosom berpasangan, maka gen juga berpasangan. Satu pasang gen menentukan satu sifat. Jadi, tubuh kita tersusun dari berbagai jaringan. Contohnya jaringan kulit yang tersusun dari sel-sel yang mempunyai inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom dan kromosom tersusun dari benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin merupakan rantai DNA yang melilit pada protein histon, sedangkan sepenggal DNA dinamakan gen. Kemudian peranan genetik dalam penentuan sifat. Berikut merupakan contoh sifat yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Yang pertama, warna kulit bisa kuning lengsap, putih, sawo matang, atau hitam. Kemudian berbagai bentuk wajah, ukuran mata, postur tubuh. Kemudian perlekatan cuping telinga. Jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Kemudian berikutnya ada warna iris mata, ketebalan alis, bentuk hidung, bentuk rambut, kemampuan menyatukan lidah, ada atau tidaknya lesung pipit, kebiasaan penggunaan tangan, bercak-bercak pada wajah, serta jenis ibu jari. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas yang berupa LKS atau LKPD. Jangan lupa dikerjakan ya. Jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, stay at home ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.